lu bokap lu kan waktu itu yang gue tahu adalah salah satu promotor besar di Indonesia. Tapi lu gayanya nggak gitu. Rock and roll banget. Lu musik lu kayak sama Endang Sukamti, lu sama SID. Mungkin lu juga ngelihat bokap setelah dia ada di posisi Java itu. Even tarik ke atas lagi. Kalau tadi kan sempat ngobrolin Habibie gitu. Kalau lu lihat di filmnya pun, Eyang tuh kan sempat mengalami di mana dia mandi aja harus di pemandian umum di Jerman segala macam. So, Habibie siapa ya lu? Eyang. Pada saat lu nih sekarang lagi menjalankan ini semua, masih terus pengen tuh hype-nya panggung. Lu tahu dong, ngerti kan? Solo rock cewek siapa? Belum kalau solo. Iya deh, isinya gue doang. Iya, oh iya. Lu kan pernah ngeloin semua artis-artis luar, oke? Yang paling ngeselin sama? Oh itu satu negara udah tahu jawaban gue, Mariah Carey. Dia tuh bentuk ridernya storytelling. Kamu masuk ke ruang dressing room 1. Kalau kamu nengok ke kanan sekian derajat, maka harus ada meja ini dengan bunga ini dan tulisan ini. Yang pada jam segini harus dirubah. Nah kalau kamu berdiri di situ dan kamu menengok ke kiri, kamu pokoknya gitu deh. Pokoknya pendek kata, at one point gue dipanggil ke dalam, masuk kamarnya dia dan itu ada manajernya. Lu tahu? Alergi bunga kata gue. Lu ngapain? Minta bunga. Dia menuduh gue membocorkan schedule perjalanan dia. Lu tahu dia berpatokan pada apa? Kok tiap gue kemana ada yang manggil-manggil gue? Lah kan lu nge-booking sendiri tuh fans club lu. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Melanie Subono. Hai. Aduh, dia tangannya lagi patah. Anak nakal. Mel, apa kabar, Mel? Alhamdulillah gue cukup waras. Aduh, itu yang penting. Karena iya, sekarang kayak gue ngomong sehat doang tuh kayak... Ya kayak udah kayak ini ya, harus waras ya. Waras, susah waras. Sehat gampang minum vitamin gitu. Waras sulit di negara ini. Ini buat temen gue satu ini yang paling rock and roll nih. Dari zaman dulu rock and roll dia. Mel, lu kok makin cakep sih, Mel? Berarti mah minus lo makin banyak kata gue. Lo udah plus ya? Bukan. Lo plus gak? Jangan-jangan gue trauma. Dia plus gak? Dia udah plus kan? Makin plus berarti. Berarti mata lo makin plus. Kicep matanya. Bokap apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kristi, Adrian? Baik. Sehat semua. Adrian dengan kantornya. Dia punya bayi baru umur setahun. Kristi punya anak 2. Oh Kristi 2. Hai Kristi. 2. Ya ampun. Udah 1 udah mulai yang masuk. Lu anak kecil enggak tapi udah setengah ABG. Oh iya. Cewek cowok. Iya. Doing okay. Mel, jadi gini Mel. Gua itu kemarin baru dapat nomor telepon lu lagi dan gua ternyata nggak punya nomor telepon lu. Padahal kita follow di IG. Sebelum guys, sebelum gue lanjutin. Jadi pada saat di WhatsApp gue, nomor dia masih ada di handphone gue. Gue mah gue save. Kan dulu pin, Mel. Kan dulu pin. Kan waktu gue save tuh pin. Karena kan gue pikir kan the BB forever. Taunya bukan BB forever. Taunya enggak, cuma sebentar. Jadi gue nggak nge-save. Mana sih? Iya, terus. Well, terus gini Mel. Melanie ini adalah salah satu yang suka ada di pertanyaan gue. Dia itu semua pekerjaan kayaknya ada. Kayaknya gue pernah ngelihat dia di semua pekerjaan. Itu salah satu yang ada di kepala gue, Mel. Lu itu penyanyi yang gue tahu. Sebelum lu penyanyi, yang gue tahu adalah lu nge-LO-in gue. Iya. Oke. Iya kan? Lagi. Jadi LO gue waktu dulu gini. Hah? Ini LO-nya? Anak-anak elemen dong. LO-nya cakep bener. Bukan yang punyanya. Hah? Kok yang punyanya nge-LO-in gue? Gitu. Kan gue bego ya. Gue pernah jadi LO-nya dia nih. Iya pernah beneran. Dulu gue. Ronan Keating right? 2 kali dong. Lu sekali waktu sebelum Ronan Keating. Lu waktu pas family. Lighthouse Family. Iya. Di Mulia. Iya. Tapi gue nggak tahu lu yang ngeloin di situ. Yang kedua, enggak, lu ada tapi lu ngeloin Lighthouse. Palah gitu gue ada di situ. Udah yang kedua, acaranya gue main jadi pembukanya Ronan Keating. Itu tahun 2003 apa 2002 gue lupa. LO-nya lu lagi. Iya. Nah gue pikir lu LO terus, ya kan? Taunya, saya kan nggak tahu kan. Saya kan anak Bogor yang nggak tahu apa-apa dulu. Tahunya itu bokapnya gini-gini. Oke. Ternyata Java Musik Indo papanya. Oke. Dulu
Java Musikindo, semua artis luar main di Indonesia pasti yang ngadain Java Musikindo, betul ya? Hampir semua. Hampir semua. Tapi jumlah promotor pada saat itu belum sebanyak sekarang. Ya. Tapi ya commonnya kita ngelihat Java Musikindo. Ya, karena Java banyak ngambil yang memang populer, yang tren. Betul, betul. Pada saat itu ya. Ya. Jadi di bayangan gue adalah, wah, oke. Tiba-tiba lu nyanyi lu beda banget. Man. Sebenarnya pada saat Java ada, gue juga udah bermusik. Gue dulu manajemen gue di Pulau Biru. Kenapa tuh? Lu slang dong, lu anak banget loh. Gue dulu manajemen gue Pulau Biru. Oh. Gitu. Emang gue sudah bermusik dari dulu. Nah. Malah dulu waktu gue kecil, bokap tuh kan penyiar radio. Bokap tuh bukan pas gue kecil, tapi bokap itu kan dasarnya penyiar radio. Jadi gue tuh very much contaminated dengan musik. Gue memang aware. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gue sautin aja, Waalaikumsalam. Memang terkontaminasi dengan musik gitu. Gue pemain piano klasik, gitar klasik, gitu-gitu segala macam. Jadi gue main piano, gue main gitar. Emang udah dari kecil, dari TK gue manggung pertunjukan angklung, anything. I love music. Gitu. Lu diajarin bokap dong berarti? Enggak sih, tapi terkontaminasi akhirnya gitu. Oh, I'm learning. Oh, ternyata gue suka musik ya gitu. Bokap pemusik bukan? Yang bokap gitaris. Gitaris. Oh iya, blues oke, berarti tahu. Oke. Nah, yang gue tahu nih, lu bermusik. Gue juga baru tahu nih bahwa dia ternyata satu manajemen sama Slang berarti ya. Dulu gue sempat di Pulau Biru. Pulau Biru berarti sama si Opi juga ya? Setelah Opi. Setelah Opi, ya. Oke. Oh makanya lu dekat sama si Arai. Almarhum. Lu pernah duet juga sama si Coconutris. Gue setahun lebih mengisi posisi vokal di Coconutris 2 tahun lalu, ngebantu karena kan almarhum kan, Tepeng almarhum. Terus belum kan sekarang udah ada adiknya nih. Adiknya kan siapa? Sebelumnya ya gue mengisi posisi vokal di situ, ngebantu. Oh lu jadi vokalnya di situ. Iya ngebantu aja lah. Oke. Didit berarti Babab ya. Oh iya. Babab berapa kali gue juga ya dia with Lord lah tuh, itu jagoan tuh, legend ya. Gokil ya. Iya. Babab waktu itu di sini juga. Nah, jadi gue pengen tahu Mel, kenapa lu ya gue ini aja orang awam aja ya. Lu bokap lu kan waktu itu yang gue tahu adalah salah satu promotor besar di Indonesia. Tapi lu gayanya nggak gitu. Oh lu nggak kelihatan men. Lu tuh malah rock and roll banget. Lu musik lu kayak sama Endang Sukamti, lu sama SID. Kenapa lu nggak sama Kahitna gitu? Misalnya gitu ya. Malik gitu kan. Wah kan ya kan kelasnya gitu. Gini loh, gue itu mungkin lo juga ngelihat bokap setelah dia ada di posisi Java itu. Oke. Bagaimana bokap juga struggle-nya di awal, dia juga mungkin punya mobil, apa gitu segala macam, kan orang nggak ngelihat. Tapi bokap orang yang percaya kayak gitu. Even tarik ke atas lagi, kalau tadi kan sempat ngobrolin Habibie gitu. Kalau lu lihat di filmnya pun, Eyang tuh kan sempat mengalami di mana dia mandi aja harus di pemandian umum di Jerman segala macam. So we don't, masing-masing generasi itu tidak lahir as a silver spoon. Memang lo mau mendapatkan sesuatu, you earn it. Habibie siapa yang lu? Eyang. Wow. Pinter dan bodoh. Iya, jadi Eyang pun dapat posisi itu begitu. Bokap pun tidak boleh memanfaatkan salah gunain nama besar Eyang. Mentang-mentang ada, wah kenal nih Habibie, nggak bisa. Bokap pun begitu ke gue, ke Christy Adrian. Tidak, ini rumah gue, lo mau lo cari. Bokap mendingan ngasih Java Musikindo ke orang asing yang bukan keluarga tapi memang ahli daripada gue maksain ngasih jabatan ke anak. Tapi ya berantakan. Buat apa? Bokap lu kayak gitu? Iya. That's my dad gitu. Banyak hal yang bokap gue ajarin yang gue pas kecil tuh apaan sih, gue kan anak lo gini apa segala macam. Sekarang I learn. Oh iya ya, pada saat ya maaf ya, mungkin ada beberapa teman-teman kita yang pada saat Krismon atau pada saat tidak di puncak tidak terbiasa menabung, disiplin, ini itu. Anak-anak Subono alhamdulillah sampai hari ini aman karena ajaran-ajaran dulu kita nggak ngerti. Oh, I see. Yang dulu kita apa sih lo gitu kan, gue model, gue apa segala macam gitu kan, bokap ya enggak, ini gue.
Mau beli mobil pada saat itu anak Jakarta Selatan, bapak Java Musikindo, gue model. Bokap gue gitu, jangan mikir kalau mobil merek apa aja bapak beliin bisa, pantas nggak lo pakai itu. Kalau nggak punya duit, beli isi bensin minta duit gue juga. Bener lagi. Jadi bener gitu. Bener sih. Ya nggak perlu. Kamu perlu buat apa? Buat kuliah Bukan atau buat begitu kerja? orangnya. Iya. Buat apa? Buat kuliah, buat kerja. Iya, itu mobil itu kan yang harganya jauh di bawah, jalan juga kan? Iya, Ada rodanya kan? Ada AC, bisa nyampe juga kan? Iya juga. Use it. Sampai lo punya duit. Gila bokap begitu ya. Iya. Tapi dia sayang banget mana anaknya. Gue akhirnya dulu kadang-kadang gue ngerasa Kan waktu kita kecil kalau bokap kayak gitu kan nggak sayang, iya kan. Sekarang gue merasa gue ngeliat Kristi, Adrian anaknya masih terlalu kecil. Kristi mendisiplinkan anaknya Dengan cara itu seperti juga? itu. Ya dengan bentuk generasi udah beda ya. Iya, Tapi iya, kurang iya. lebih seperti itu nilai-nilai yang pengen dikasih. Gue percaya itu karena sayang. Mungkin kalau dulu bapak gue sangat, iya lo mau apa aja bisa, apa aja kasih. Mungkin gue juga gak jadi kayak sekarang. I will have no empathy. I will have no anything gitu. Bener juga. Justru karena ajaran-ajaran itu akhirnya gitu. Yang gue sebel banget dulu itu. Iya. Kalau kita ngeliat kan kok bokap gini Ya sih. itu gitu sih kan. gitu. Iya. Sekarang bokap ya semampu lo dong hidup. Lo lagi bisa beli kopi yang mahal itulah, yang Iya, chain iya. itu gitu. Iya, Ya iya. beli. Lo yang enggak, ya lo ngopi ya. Ini baru pakai kopi itu. Wah gokil sih. Ya semampu lo. Gokil. Lo masih bisa lihat bapak gue di mana tiba-tiba naik ojek kok. Don't mind. Why? Kenapa main? Apa malunya? Malu adalah pada saat lo kaya tapi nyolong. Iya. Iya kan? Iya Gitu. benar. Ini Nilai-nilai banyak kan itu sekarang yang, gitu ya. iya makanya gue tekankan. Iya lagi. Iya kan, jadi ajaran-ajaran seperti itu yang akhirnya, oh iya ya, small thing sebenarnya sih kayak appreciate waktu orang lain dengan on time, hal-hal seperti itu gitu yang, iya juga ya gitu. Berarti yang kayak gitu-gitu dari bokap, Ya, bukan dari sekolah yang lu. gini ya, kalau gue, I think sekolah berapa waktu sih yang lo spend di sekolah gitu, tetap aja ajaran lo di rumah sih. Iya sih. Ya kan lo ke sekolah paling berapa jam out of a day, Sabtu Minggu juga enggak gitu. Tetap aja ajaran mentoknya di rumah. Nyokap gitu juga nggak? Nyokap itu lebih ke, kalau nyokap itu lebih di sisi apa ya? Oke, mau konser, doa dulu ya, jangan lupa ya. Jangan lupa makan lebih ke ya. situ Standar lah ibu-ibu gitu Standar kan. gitu ya. Iya, hal seperti itu. Ini nggak sehat loh. Kamu makan ini ya gitu. Jadi they balance each other aja sih bokap nyokap. Iya. Beda banget tapi saling balance. Padahal bokap kalau ketemu lu gue lihat sih kayak sweet banget gitu, tapi kerasnya gitu, lumayan ya gitu. Keras. Jadi gini, harus logis. Iya. Logis gitu. Kenapa kamu mau itu? Jelasin sama papa. Oh, oke. Jelasin ke papa kalau it makes sense. Kasarnya belum lama ini gitu, gue ada sebuah proyek gitu, gue dapat kontrak, tapi gue butuh bridgingan dulu. Iya. Bokap lah. Ya itu kan gue harus detail mana kontraknya, mana hitungannya, bulan keberapa lo ini apa segala macam gitu. Sama anak gitu juga? Oh iya, Oh, oh iya. keren. Oh iya, karena bokap bilang lo harus ngerti nilai uang, Iya. lo harus paham gitu. Karena kalau enggak, kita nggak tahu negara kayak apa nih. Kayak sekarang ekonomi begini, mau kita pernah ngalamin krisis, mau kita pernah apa. Kalau lo tidak memahami nilai uang dan betapa susahnya papa nyari, ya lo nggak akan mau punya duit 1 triliun per minggu juga akan habis aja. Dengar. Makanya papa nggak kasih tahu papa punya duit 1 triliun. Gue juga, soalnya gue belum tahu nolnya berapa sih kalau triliun. Segimana sih? Gue kalau ada koruptor ketangkep ya ada barcode-nya. Lu mau tau nggak? Segimana sih duit segitu? Lu mau tau nggak nolnya berapa? Lu transfer gue. Gak usah. Ntar gue salah transfer. Kayaknya gak kelar-kelar. Kalkulator gue juga gak nyampe ini segini. Kayak udah dikasih koma doang gitu. Aduh. Kalau telepon gue bisa nyaut juga ditengil lu katanya. Hitung-hitung segitu kayak ada aja lu. Kita kenapa ngomong triliun? Karena triliun itu sekarang udah biasa. Iya. 200 triliun, 300 triliun ya. Iya. Udah biasa. Berapa kemarin 271 triliun. 200 triliun, udah biasa itu. Oke Mel, lu gue lihat Nah, anak lu udah geleng-geleng kepala, kayaknya ini bisa disuruh pulang aja nggak? Nah makanya gue bilang kan, lu jangan kaget ngeliat Gak ada pelajaran, tante gak ada, yang satu ini gak ada lu jangan manfaatnya kaget. katanya. Kalau yang lain semua girly ya datang, kalau yang ini lu jangan kaget lihat tante lu. Jadi gue tuh sering lihat lu gini di acara lu jadi LO Ya. nyanyi, gue diminta sama lu, Fer lu bantuin gue datang ke video klip lu, oh dia penyanyi ya kan. Manggung di acara gig ada, Ya. acara rock and roll lu ada.
kita satu panggung di 1000 band ada. Gue cloning sebenarnya. Oke, Jadi banyak gue. ya. Lu main ini juga presenter. Gue masih inget, tapi gue nggak tahu presenter apa gitu di TV. Apa gitu? Presenter juga. Jangan-jangan main film juga nggak? Yes. Hah? Iya juga. Ya, tapi gue tidak suka acting. Jadi film yang pernah gue mainin itu Istirahat Kata-Kata. Itu adalah kehidupannya Wiji Tukul. Oh, Wiji Tukul itu ya? Bapaknya Fajar Merah yang hilang sampai sekarang, iya, aktivis gue tahu. 98. Aktivis tuh. Dan itu tidak gue mau main, tapi keluarga Wiji Tukul bilang kamu besok mainnya. Oh, dia minta. Iya, karena itu kan memang bagian dari gerakan gue sebagai kamisan, sebagai aktivis ini itu segala macam. Gue lagi mau ngangkat kisahnya ini, Marsina. Oh, Marsina ya. Terus gue next week ada syuting kalau nggak salah sama Anggi Umbara. Itu untuk kehidupannya si David Ozora. Oh, David Ozora. Karena gue kenal, jadi yang begitu, gue nggak mau main film komersil, tapi kalau memang ada meaningnya, ada message. Ada message-nya. Jangan sampai gue melakukan sesuatu, even cuma podcast atau apapun, tapi nggak ada message yang tersampaikan, mending gue tidur di rumah. Oke. Gitu. Mendingan nonton deh, ketahuan di rumah ya, daripada lu main. Ini gue ngobrol sama kucing, anjing. Gue bilang tadi pertama kali, Derda, begitu ketemu Tante Mel, lu bilang jangan langsung ke anjing ya. Bisa gue aja ngobrol itu. Bisa aja ngobrol aja. Tuh gue takut jawab anjingnya. Jawab, ya sih jawab. Gue mengeluarkan buku tahun lalu tentang komunikasi dengan hewan. So I basically speak with them. Tunggu. Lu ngeluarin buku-buku juga? Ya. Lu nulis juga? Penulis. Gue beberapa media dulu, wartawan musik, gue menulis beberapa kali kayak di koran. Gue ada beberapa buku motivasi, LO, dan terakhir gue ngeluarin buku tentang komunikasi sama hewan. How I speak with my cats and dogs and stuff. Karena itu sebenarnya ilmu umum kok, dipakai di kayak National Geographic, Animal Planet gitu. Tapi lu sempet-sempetnya di situ ya. Lu ngebagi-bagi waktu, semuanya masih nggak sih semuanya? Lu nyanyi masih nggak? Masih. Lu sosial lu masih nggak? Masih banget. Buku masih nulis juga? Masih akan coming up buku tentang dan cerita judulnya. Acara-acara gitu? Masih. Gila, ini baru multitasking. Tapi sebenarnya orang suka nanya ya, lu tuh mencela-mencela sih ini apa segala macam ya. Sebenarnya lo yang mana? Sebenarnya kalau lo tarik benang merahnya itu satu. Tulisan gue, buku gue, lirik-lirik gue. Sama kan, kita berbicara kritik sosial, apa segala macam. Itu sebenarnya cara gue menggrab berbagai macam masa. Oh, sebenarnya sama. Jadi sebenarnya message lo dengan berbagai cara. Iya, itu mungkin tidak mencela-mencela gitu. Jadi mungkin orang yang suka baca gue kasih buku. Iya. Orang yang sedang dengerin musik gue kasih lagu. Yes. Orang yang suka menonton film, tapi isinya sama. Tapi isinya tetap itu. Oke, kita balik lagi sekarang. Kenapa, apa yang menggerakkan lu? Lu selalu pengen tentang sosial terus. Apa lu karena? Pertama, gue akan menjawab dengan pertanyaan lagi, kenapa enggak? You're human. Betul. Kedua, gue pernah belajar kalau nggak salah dari Kang Iwa deh. Tapi itu udah lama banget gitu ya. Iwa rapper? Iya, Iwa Kak. Dia tuh pernah, kayaknya Iwa deh. Gue pernah rekaman yang itu ada dia ngomong gini ke gue. Kalau ada orang, apa ya contohnya, tabrakan deh. Mendingan lu lewatin aja, ngapain berhenti. Kalau cuma kasihannya. Ngapain ngomong kasihan tapi lu juga gak berhenti. Oh itu bukan Iwa itu yang ngomong? Iwa. Itu gua. Enggak, Iwa. Iwa sober. Kenapa Iwa sober. Iwa tapi lagi sober. Iwa sober. Itu Iwa sober. Dia pelupa soalnya. Enggak, jadi gue mendingan. Gue tapi lihat muka kalau bohong nih orangnya. Dari situ gue berpikir iya ya. Nah kalau hari ini lo tanya gue punya jawaban yang please jangan disalah artiin as cocky atau sombong ya. Karena I'm powerful. Because you're powerful. I am powerful. Jadi gue mungkin manusia dengan engagement sangat bagus. Gue punya rakyat tiri itu kan gitu. Dan rakyat tiri is huge gitu. Rakyat tiri itu apa? I don't know. People who've been following me dan yang gue gerakin. Gue suruh demo, berangkat demo. Gue ini itu segala macam. Orang yang merasakan. Buntawan, bukan? Enggak juga gitu. They're everywhere. Orang yang ada di ngebantu gue di rumah harapan gue ya follower yang rakyat tiri, mereka ngikut. Orang yang believe in what I said. Oke. Dan gue sudah melihat perubahan terjadi gini. Mungkin gue bukan tipe orang yang langganan award ya. Oke. Tapi gue punya 2 contoh kasus yang akhirnya membuat gue berani ngomong
I'm powerful. Pertama, gue beberapa waktu lalu manggung di Palu. Ini selalu gue ceritain, gue manggung di Palu. Tiba-tiba udah kelar, ada orang datang naik sepeda. Di Sulawesi gitu kan naik sepeda enak banget ya. Okay. Datang, udah kelar gue. Udah kelar manggung. Terus gue nanya, manajer gue, kasihan kak, ini dia naik sepeda katanya berapa jam, gini. Oh ya udah gue temuin. Kenapa? Dia bawa buntelan. Apa gitu ya? Mungkin dalam benak dia itu lukisan. Oke. So basically, you know betapa mahalnya kanvas kan. Dan follower gue kan kebanyakan gitu ya, orang yang benar-benar nggak mampu gitu kan. Yang percaya lirik gue dan pergerakan gue gitu kan. Dia mungkin nyolongin jemuran tetangga-tetangganya, adono semua yang jemur kaos putih gitu ya, dicolong-colongin, dijahitin jadi satu jadi kanvas gede. Oke. Terus dia nggak punya duit buat beli kuas, soalnya bentuknya, aduh ya Allah, kalau kamu nonton, kamu tahu kan aku sering cerita ini ya. Iya. Apa namanya, dia mungkin nggak bisa beli kuas, dia pakai sabut kelapa. Oke. Dan apalagi beli cat minyak, apa cat air itu kan mahal sekali. Iya. Dia pakai ampas kopi. Dia ngelukis gue. Kayaknya. Keywordnya itu kayaknya. Lalu jadi dia lipat-lipat tuh, gue pakai sepeda kan. Begitu nyampe gue kan blepek, gue nggak tahu nih apaan gitu. Oke. Iya kan. Terus gue nanya, tapi show udah kelar. Ya saya cuma mau kasih ini aja kak. Sekarang kamu ngapain? Saya mau pulang lagi. Hah? Naik sepeda lagi berapa jam? Dan ini sering gue kayak begitu. Oke. Why? Lo sinting? Apa bodoh? Apa gimana ya? Iya. Enggak kak, saya mau berterima kasih. Hidup saya berubah karena kakak. Why? Ini pun yang diceritain gue lupa. Jadi gue pernah bikin gerakan apa gitu, mendorong entah petisi, entah gerakan, entah apa. Somehow karena gerakan itu peraturan di kampung dia mengenai pemilikan lahan yang tadi udah diambil apa kembali ke tangan ayahnya. Intinya begitu. Cuman gara-gara itu, tapi hidup dia berubah. Gimana gue viral dengan yang urusan ojek itu yang satu negara tahu Pak Ojek itu. Iya. Terus yang Rumah Harapan salah satu yang menurut gue achievement terbesarnya adalah pada saat gue masih jadi dutanya buruh-buruh migran. Gue ada satu wanita di Saudi terhukum mati, namanya Satina. Ibu Satina kalau nonton, dia membunuh orang, tapi karena berkali-kali coba diperkosa. Ya kata gue juga kalau tiap kali gue mau diperkosa, gue ada pesa ya gue tusuk lah. Iyalah. Kasarnya gitu. Cuma kan pada saat itu mereka disidang tanpa ada penerjemah, ya pengacara yang proper. Gak ada yang stand up buat gitu dia lah kan. gitu ya. Dia udah nunggu dihukum mati aja. Karena kalau di Saudi, udah putusan langsung? Iya, karena di Saudi itu kan raja tidak menentukan. Jadi keluarga. Oke. Kayak misalnya keluarga lo yang kena korban, terus ternyata kan orang tuanya meninggal. Lo waktu itu masih kecil, nunggu lo usia dewasa 18 tahun, maka dia akan nentuin kasih gue uang diat berapakah atau apa. Lo yang akan menentukan hukumannya. Di Saudi itu begitu. Jadi bayangin dia udah nunggu berapa belas tahun, akhir anak itu dewasa, dia harus bayar uang diat atau hukum mati. Uang diat itu ternyata didiemin sama pemerintah lama sekali, dari cuma 100 juta apa gitu, sampai berapa M gitu. Didiemin. Udah kan? Oke. Gue gerak, gue turun ke jalan ngamen, gue gitar di Kemang, apa gitu-gitu kan nyontoin kan. Lu turun sendiri? Iya ya. Karena menurut gue ngajarin paling bener adalah nggak nyontoin, jangan bacot doang. Jangan cuma nyuruh ya? Iya, itu bacot. Gitu. Kayak pemerintah, mendingan kita nyontoin. Betul Pak. Turun, nyontoin. Kita main-main gitar, intinya terkumpullah karungan duit yang aduh, bau, tuh duit lecek bau 1 M, sekian. Serius, dalam hitungan Pak? berapa hari. Tukang koran kenal gue, Mbak nih duit buat ini, nih duit buat ini. Pendek kata, gue pendekin kalimatnya. Hari ini Ibu Satina ada di Ungaran, kemarin baru nikahin anaknya dan gue datang. Alhamdulillah. I realize I'm powerful. Yes, you are. Jadi menjawab pertanyaan lo tadi, kenapa sih gue menjalankan ini itu segala macam? I'm powerful. Berarti semua orang bisa powerful dong ya? Bisa. Kalau makanya orang suka ngomong gini, tapi follower gue cuma 100. Lo tahu nggak? Kalau follower 50 sekalipun, artinya setiap lo melakukan sesuatu ada 50 orang pengen lihat. That's influencer. Arti kata influencer bener kan itu. Orang yang menginfluence orang lain. Cuman ada 50, good. Artinya ada 50 orang yang pengen tahu lo ngapain. You're still powerful. Powerful itu kan tidak, buat apa kita punya jabatan setinggi-tinggi powerful juga nggak dipakai buat bener kan? Betul. Mendingan lo buat lingkungan sekitar gitu. Sekitar aja gitu. buat kalian yang punya power yang ternyata kalah sama powerful satu ini.
Kagak. baru powerful. Everybody's powerful. Tapi means a lot buat orang lain, itu yang penting. Iya, dan di situ gue berpikir, oh iya ya, why not gue melakukan gerakan ini, bikin lirik begini. Makanya tadi kita sempat ngobrol kan lirik, akhirnya gue membuat lirik yang mendorong orang, motivasi. Karena ngerti gue. I seen it happen. Gue melihat itu terjadi gitu. Gila, Ibu Satina pulang habis nikahin anak. Alhamdulillah. Gue kan yang, gue cuma pendorong ya gitu, maksudnya juga bukan gue gitu. Cuma kan, nah itu gue lakukan dengan Rumah Harapan gitu setiap hari, Aceh sampai Papua, gila-gilaan. It does make a change. Kalau di podcastnya Esra kemarin dia nanya, jadi lu mau bikin perubahan? Enggak, gue gak mau bikin perubahan. Gue adalah perubahan. Iya. That's it. Gitu. Betul. Itu dia itu benar itu. Gua perubahan itu ya, Iya. bukannya mau bikin. Ngapain mau bikin? Iya, makanya. Karena lu dimulainya sama diri lu sendiri. Iya, karena suka kejauhan gitu. Iya, kita demo untuk, sorry ya, perdamaian ini, untuk perang ini, itu segala macam. Good. I support you. Sorry. Terus, I don't know, tetangga lo, apa om lo berantem, mulut apa pukul-pukulan. Lo berani speak up enggak? Gak usah kejauhan. Gak usah kejauhan sana-sana ya. Sono-sono jauh. Dia yang happens di circle lo sendiri, dokem. Berarti buat lu bermanfaat buat orang lain penting banget. Cuman itu sekarang cita-cita gue. Sebenarnya gue nggak ada lain lagi sih. Karena menurut gue juga sama. Pencapaian tertinggi manusia itu adalah seberapa banyak lu bermanfaat buat orang lain. Iya. Selalu gue ngomong. Dan malaikat tuh nggak pernah nanya manfaatnya harus gede, harus gini, enggak. Enggak ya? Cuman ada manfaat apa enggak? Iya, betul. Iya. Wow. Kalau gitu saya ngamen besok. Kita minum aja dulu. Cus dulu. Dan kaku bang. Nggak, gue mes juga sih. Karena gini, Mel. Orang pengen yang ada sistemnya. Kalau udah ada sistemnya gue oke deh, gue mau deh, gue inilah, banyak lah kayak gitu ya. Ibaratnya dia nggak mau ribet, mendingan gue itu. Beda nggak sama yang turun langsung? Dengan yang Paling nggak yang turun langsung itu memahami, oh situasinya benar-benar begini ya. Iya benar juga. You feel it gitu. Maksudnya gue mencoba walk the talk gitu, menjalani apa yang memang gue teriakin gitu. Pada saat gue udah mulai coba ngomong soal animal welfare, ya gue jadi vegan. Oh, jadi Ini tempe. kenapa gak ada tempe di sini? Karena dia vegan sekarang. Iya, pada saat gue menjadi ikut rombongan. Itu. Iya, karena gue nggak mungkin dong gue gini, tapi ya balik ke baca. Jadi kayak itu. hipokrit ya jadinya ya. Iya, kayak hari gue mulai jadi ikut kelompok penuntut polusi udara tuh, yang menuntut presiden, beberapa gubernur dan apa segala macam. Iya, gue udah nggak punya kendaraan. Gue tidak punya kendaraan, gue naik umum kemana-mana. Gue tidak punya kendaraan, gue nggak punya microwave, gue nggak punya hair dryer. Karena kan I don't wanna contribute polusi itu lagi, tapi gue perjuangin juga. Jadi real life-nya pun lu juga nggak mau. Begitu apa yang lu suarakan, lu juga harus enggak juga. Karena gue nggak bisa jaga diri gue sedemikian rupa. Nanti kalau tiba-tiba, gue naik Gojek aja ada yang foto. Kalau tiba-tiba gue ketahuan melakukan sesuatu yang gue tidak, yang sebenarnya gue ngebacotnya, gue nggak ini loh, malu gue. Berapa banyak sih teman kita, mohon maaf ya, ngeluarin album religi, besoknya ketangkep make. Banyak. Ya itu jangan. Gitu. Gue tuh takut gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang gue gak ikut satu gerakan atau apa. Ya karena menurut gue belum mampu tanggung jawab kesehariannya. Oke. Ini yang gue gak ikutan deh gitu. Oke. Aneh ya? Ya gitu deh pokoknya. Enggak, bukan aneh sih. One of a kind aja. Karena gini sih, memang sekarang ya bukan sih, jarang sih ya. Jarang. Makanya lu setuju gak sih Mel kalau misalnya kita nih sekarang lagi, kalau gue bawa ini sekarang kayaknya lagi paling anjur-anjuran kayak gini, trustnya ya, trust kita sama pemerintah kayaknya yang paling below nih kita banget. Kalau gue nggak tahu ya, trust kita makin hancur apa enggak, tapi karena media sosial itu sekarang kita udah nggak bisa nyembunyiin apa-apa. Iya, gitu. betul. Jadi kan seolah-olah kayak kelihatan aja semuanya gitu. Iya kan, jadi everything is out on the open gitu. Lu udah nggak bisa ngerasain apa-apa gitu. Ya karena si medianya juga open semua ya. Iya, medianya udah tahu kan. Netizen kita gabut kan. Gabut banget, segala bisa dicari ke 20 tahun yang lalu gitu kan. Iya kan, segitu-gitunya gitu. Jadi aduh, dan Eyang pernah ngomong, segala teknologi di dunia itu ada. Udah nyampe paling canggih. Oke. Tapi ada satu teknologi yang belum dapat. Ini Habibie yang ngomong. Apa katanya? Menghapus rekam jejak digital. Ada dong. Apa? Kan banyak yang sekarang
pejabat-pejabat pada Tetap dicari hapus-hapus. ada kan, ketemu sama netizen. Oh iya sih. Nggak bisa. Rekam once it's out in the digital, lo nggak bisa hapus. Di save sama orang kah? Mau dihapus itu juga kalau di Oh save iya, sama orang iya, iya, nggak akan. iya, Lo iya. melawan Itu susah tuh kalau out itu. in the open, rekam jejak digital lo nggak akan pernah bisa hilang. Nggak bisa. Kayak gini kan gue juga mikir walaupun ya gue dengan tetap rock and roll gue, tapi apa yang gue sampaikan harus bisa tetap didengar orang 10 tahun lagi dan nggak berbalik jadi bumerang buat gue. Oh iya, iya. Gitu. Bener juga ya, kalau di save sama orang kan ada nih, kalau orang-orang yang mau bayar sekian, mau itu, iya juga kalau di save sama orang Iya. nggak bisa dihapus. Iya. Bener juga. Kayak gue mencoba jadi aktivis, gue teriak-teriakin pemerintah mungkin atau pejabat yang nggak nurut aturan yang ada. Iya, Gitu. iya. Ya sehari-harinya gue ke warung pun harus bisa pakai helm. Kalau naik motor. Iya, Itu aturan kan? Apa bedanya gue koruptor sama? iya juga sih. Gila ya. Jadi gue takut gitu loh kalau terlalu ini takut. Jadi lu harus apa Walk yang the lu talk. suara, ya walk the talk. I Iya, walk the talk. betul. Makanya suka terlambat gue mengikuti sesuatu karena gue mastiin dulu, aduh ini gue udah belum ya, aduh ntar kalau tahun gini gitu. Apalagi yang senap sama gue kan orangnya orang-orang pemerintahan segala macem. Lo kebayang gak kalau gue ketangkap buat hal receh, bahagia banget mereka. Iya bener bahagia banget. Gak mau gue. Gak mau, enak aja. Jangan gue. Nah sekarang kayak gini-gini nih, keluarga lu tahu nggak? Lu di situ dan mereka support apa enggak? Atau apa-apaan sih lu? Ya gitu? pasti orang tua gue akan bilang berhati-hati. Make sure kalau bokap selalu ngomong, make sure apapun dilakukan itu sudah ada data. Itu dulu ya. Data, lu udah tahu datanya. Jangan pakai menghina. Makanya lo kalau baca gue kan tidak pernah mau gue nulis sepanjang apapun ada tulisan si A goblok apa nggak pernah. Gue tidak akan menghina. Tapi gue akan bicara data, biarin aja nanti yang baca menilai sendiri Oke. gitu. Kalau begitu lu kenapa nggak jadi one of them? Maksudnya I don't want it. Gue sering sekali You don't want tawarin. Karena gini, dua hal ya. Pertama, padahal lu semakin powerful. sekarang gini, kalau gue beratnya di dua hal sih. Pertama, kayak kayak pengambilan suara itu kan masih pengambilan suara terbanyak. Betul. Nah kalau gue satu tuh sisanya masih, ya kan? Kalau kita ngomong rapat MPR DPR suara terbanyak, Oh, masih iya, kolek. Ngapain gue masuk juga. situ? Kedua, tetep aja nggak iya di bisa, satu sisi gue sudah membuktikan bahwa tanpa masuk ke sana gue banyak bikin perubahan. Iya benar juga. Si rakyat-rakyat tiri yang tidak dianggap sama orang itu mereka banyak bikin perubahan loh. Kedua, kalau kita digaji sama seseorang kita harus ikut dong agendanya apa. Lo kerjain ini apa segala macam. Nah kalau gue kan masih gentar ngurusin perempuan, ntar buruh, ntar hewan, ntar apa. Gue nggak bisa punya agenda gue sendiri. Gue nggak suka, nggak mau gue. Jadi gue masih I love my freedom gitu. Oke. Di situ yang tadi lu kerjakan sekarang. Lu bikin rumah apa namanya? Harapan. Rumah Harapan. Rumah Harapan tuh lu bikin apa sih ini Rumah Harapan? Rumah Harapan itu sebenarnya gerakan, bukan rumah. It's a movement. Jadi nggak ada rumahnya Nggak. sebenarnya, bukan. Yang gue sebut rumah itu Indonesia. Oke. 18 tahun lalu, hampir 19 tahun yang lalu, gue awalnya nyontek sama Oprah Winfrey dan Ellen DeGeneres. Mereka bikin Make a Wish Foundation apa movement gitu, gue lupa. Jadi wish orang apa, ya itu lo penuhin. So 18 tahun yang lalu, ini tuh gerakannya cuman ya sekitar bangsa-bangsa rumah sakit deket-deket sini, Jakarta. Gue nyari, maaf ya, orang yang ada benar-benar tinggal menghitung jam mungkin, tinggal menghitung hari. Oke. Dan mereka yang tidak benar-benar tidak mampu pastinya. Lo udah ngitung hari tapi tajir melintir ya biarin aja. Nah, ya gitu biarin aja, itu mah utang biarin masih. aja gitu. Nah jadi kecil-kecil sih ada orang yang anak kecil yang tahu nih ulang tahun terakhirnya dia tahu gitu. Aku pengen kue tart bentuk mobil-mobilan misalnya. Ya udah kasih itu doang. Pokoknya memenuhi wish mereka. Awalnya itu. Oke, tadinya. Iya Oke. awalnya. Udah mereka tuh senang biasanya nggak lama kemudian mereka pergi. Tapi udah dapat small wishnya di mereka yang gue pengen belajar sulap, gue cari tuh Twitter siapa yang bisa ngajarin sulap, ayo ke rumah sakit ini sama gue, gitu doang, kerjaan sejam doang yang Awalnya nih ya? Iya, Oke. sekecil-kecil itu doang gitu. Lalu tahun kedua atau lupa deh gue, itu mendapat kasus pertama di luar Jakarta itu di Prabu Mulih, Palembang sana lagi tuh, ada seorang ibu yang udah melahirkan anaknya berapa minggu atau berapa bulan gue lupa.
nggak bisa bawa pulang anaknya karena ada hutang rumah sakit. Iya. Pas gue cek hutangnya 120.000, gue inget banget. 120.000 perak. Yes. Small for us, Iya. tapi means the Buat whole world iya, untuk iya, mereka. iya. Kan? Udah tuh gue kumpul-kumpul. Dan sampai hari ini Rumah Harapan tidak pernah ngasih duit cash ya. Jadi rumah sakitnya mana, apa gitu segala macam kan. Udah kita bayarin, dia bisa bawa pulang bayinya. Udah berkembang lah sampai hari ini. Se-Indonesia bahkan luar negeri, selama itu orang Indonesia ya, gitu lo punya harapan, lo terverifikasi memang tidak mampu apa segala macam. Jadi kita emang ya pendidikan iya, kesehatan iya, apapun yang mereka butuhkan. Kita punya sekolah jalanan mulai dari Aceh sampai ujung Papua, apa segala ini. Nah, lu foundnya dari mana? Donasi publik. Oke, berarti lu yayasan jadi sekarang, udah yayasan, foundation ya? Ya kita legit kok yayasan. Oke. Karena gue juga nggak mau itu kena masalah. Iya, makanya. Gue legitkan itu yayasan kok. Oke. Berarti kalau misalnya orang yang baru dengar atau baru lihat nih, tergerak, gue pengen cuman gue nggak tahu caranya, dia bisa jadi donasi, berdonasi ke lu? Bisa, gini. Dan itu lo kalau di rumah gue ya, itu mengharukan sih. Bel tuh sering banget bunyi, gitu. Dan gue percaya orang yang bisa merasakan orang lapar adalah orang yang pernah lapar. Dan merasa lapar gitu kan. Jadi yang donasi tuh ya karena rakyat diri gue itu ya, ada yang mie instan 1. Yang gitu-gitu datang terus. Jadi mereka cuma mampu 1 aja, mereka datang ke rumah lo. Tapi karena mereka tahu rasanya lapar. Jadi lo bisa donasi, lo bisa tiap hari gue taruh di Instagram gue link. Kalau mau yang gampang kita bisanya, ada bang akunnya. Kalau mau ngasih dalam bentuk barang, gue pasti tulis listnya. Barang yang lagi kita butuhkan apa, kayak susu popok gitu kan mahal tuh. Atau itu ada di Instagram lo ya? Ada, atau di Rumah Harapan Melani, ada juga Instagramnya rumah, nanti gue kasih di sini. Melani, ya. Okay. Bisa. Boleh nggak sih kalau misalnya lu ada semacam kayak kiris gitu, bisa nggak sih di sini? Harusnya bisa sih. Nanti kalau misalnya nanti gue dapat dari mail gue kasih ya. Siapapun yang kalian pernah butuh bantuan dan tahu kalian susahnya mendapat bantuan itu dan sekarang kalian lagi mampu, silahkan. Ya karena kita suka terlalu diajarkan tuh, tapi duit gue cuma goceng gitu. Lo tau nggak goceng itu, lo kalau beli yang murah yang mereknya ya udahlah ya gitu ya, itu bisa dapat mie instan 2. Dan gue emang actually menghadapi orang itu sehari-hari. Orang yang nggak bisa makan sama sekali, lo kasih mie instan 2. Kalau dia belah tiap kali makan setengah, itu bisa jaga hidup dia 3 hari kok. Sekecil itu, jadi jangan pernah berpikir donasi lo kecil. Cuman ada orang yang ngebantu apa enggak, gitu aja titik. Soalnya ada teman-teman kita yang gitu, ntar deh kalau gue tajir, kalau tajir lo nggak tajir kan gue capek nunggunya, ya kan? Ada yang begitu. Ntar deh kalau gue tajir, padahal ya nggak apa-apa, itu kan pilihan ya. Cuma maksudnya jangan pernah merasa bantuan kita kecil. Oke. Dan itu mudah nggak sih kalau mau mendonasikan? Kalau kadang-kadang gini ya, orang mau mendonasikan, ada macam-macam caranya, harus begini. Dia cukup dengan QRIS aja bisa nggak sih? Harusnya QRIS bisa. Bank account juga kita udah cukup fleksibel. Ada bank accountnya, ada kita bisanya. Nanti gue minta ya. Ada barangnya, iya bisa. Dan gue selalu menyarankan begini sih, bukannya gue menolak. Tapi banyak juga kan, gue pengen ke Rumah Harapan dong, atau gue pengen kerja di sana dong, atau gue pengen donasi ke sana dong. Sebelum lo melakukan itu, untuk menghemat pekerjaan gue juga, gitu. Lo keliling rumah lo, 1 kilometer ke depan, samping, kiri, kanan, belakang. Kalau udah gak ada yang butuh, lo kasih ke gue. Gila, Wak. Ini wise. Jojo enggak, kadang ngerepotin gue juga kadang. Dari Surabaya ngirim apa gitu ya. Terus kita tiba-tiba ada bencananya di Malang. Ya gue ngirim lagi kata gue. Lu lihat sekitar aja dulu gitu. Tapi again ya maksudnya membantu sekitar itu. Bayangan gue kalau semua orang udah ngebantu sekitarnya, ya lu udah nggak perlu badan-badan besar kan sebenarnya. Betul. Gitu. Nanti gue nggak diperluin lagi dong badan besar begini. Emang enggak? Gila. Sampai gue diracun deh, gitu langsung. Iya, tapi benar ya. Gila sih, lu punya pemikiran begini, gue nggak ngerti dari umur berapa. Itu karena Bapak ibu gue sih pada dasarnya yang mau bentuk gue pastinya. Dan lingkungan yang benar. Ya siapa lo begal itu kan pasti ngebentuk ya. Iya sih, itu berapa puluh % besar banget itu dari lingkungan. Oke, kita balik sekarang. Pada saat lu nih sekarang lagi menjalankan ini semua, tapi kan lu juga pemusik sekarang. Seniman. Masih terus pengen tuh hype-nya panggung. Lu tahu dong, ngerti kan? Lu masuk naik panggung. Gua alhamdulillahnya ya. Solo rock cewek siapa?
belum kalau solo. Iya deh, Ben. Isinya gue doang. Iya, oh iya. Bener juga lu. Kalau si Tantri band kotak kan. Solo lu dulu sih ada Anggun. Iya. Jadi kadang-kadang kasiannya kalau ada award ya. Itu kategorinya sendiri atau digabungin atau digugurkan kategorinya. Digugurkan. Dan yang membawa lagu-lagu kayak gue, maksudnya kayak sekarang gue juga banyak manggung di, kadang-kadang gue diminta kampus mana atau area pas baru digusur nih kita gitarannya ke sana. Dibayarnya pakai, mereka baru panen pisang. Dibayar pakai gitu-gituan. Waktu itu di kota mana gue mesti terbang, dia ngasih pete seikat gede gitu ya. Maaf ya Bu, nggak bisa gue bawa kata gue. Tapi ya udah gue mahal tidak. Lu pete. Iya, tapi kan gue nggak mungkin bawa di pesawat segede gitu. Iya. Tapi gue tidak menggratiskan diri gue. Gue tidak mau main gratis. Tapi lu punya apa? Pisang, kasih gue pisang. Oh, oke. Gitu. Jangan gratis. Itu kayak mengajarkan biar lo nggak preman aja sih gitu. Iya. Kan lo punyanya apa? Pisang, kasih gue pisang. Gue terima kok. Oke. Kalau itu beda, itu kayak ini dia apa namanya, rulesnya I dia love begitu. panggung sih, maksudnya kayak gue yang sama Denny Caknan bikin UUD itu Iya, dangdut. lu sama Denny Caknan segala. Gue juga aneh, kok jadi ada Denny Caknan di situ. Why not? Biasa enggak, bukan soal Denny Caknannya. Tapi yang gue tahu lu adanya di skena ya. Kalau ngomong sekarang skenanya tuh rock and roll. Tiba-tiba lu udah di dangdut. Gue akan melakukan apapun yang gue suka sih. Oke. Dangdut keren kok buat gue. Iya. Dangdut keren, bohong banget tuh. Mau kata anak-anak bang juga kalau lo nggak denger dangdut, pengen goyang dikit kan. Cuma maksudnya adalah yang tadinya lo dari skena sih, ternyata lo bisa pindah-pindah. Bisa. Lah, ini rahasia umum sih ya, se-Indonesia ya tahu ya. Gue tuh para wali loh, anggota para wali. Gue Faang garis keras, wali garis keras gue. Faang, oke. Hanya kan, gue kalau wali mang, gue wali garis keras gue. Why? Karena dia walk the talk. Gue tidak suka ya, banyak kan sekarang artis yang belok, lo tidak lagi melakukan apa yang lo omongin gitu kan. Oke. Wali gue kenal secara pribadi, bagaimana apapun yang dikerjakan sehari-hari, dia walk the talk, banyak ngomong agama, banyak ngomong dinasti, banyak ngomong apa kan. Ya gue ngefans, gue percaya, gue suka sama orang. Gue tuh orang yang percaya lirik, bukan genre. Oke, lirik berarti ya. Gue orang yang percaya kekuatan lirik. Mau rock, mau jazz, kalau liriknya oke, lu seneng. Kalau liriknya oke dan orangnya memang melakukan itu, let's do it. Gue orang tergila-gila sama YouTube, gue enak sama YouTube. Kenapa? Karena Bono selalu bilang, gue gak mau ke negara ini, hak asasinya begini, HAM-nya begini. Salah satu negara dengan HAM-nya yang itu kan Irlandia. Dia aja pindah ke Inggris, lu urus dong negara lo. Gue bisa berhenti tuh, gue gak demen sama lu. Iya. Gue percaya lirik. Gue bisa gak suka genre awalnya, mungkin bukan gak suka ya, menurut gue semua musik. Tapi, oh ini liriknya begini ya gitu. Oh terus orangnya begini, gue bisa suka tuh, gue bisa kulik semuanya. Gue kayak gue dong, cinta, gue ketemu orang langsung suka cinta. Itu kan langsung lirik, walk to apa? Minum lagi. Minum tas dulu. Mamam tuh cinta. Ini tuh mamam tuh cinta. Sama satu lagi, Mel. Lu jadi LO. Ternyata bukan di bokap aja, bukan di perusahaan lu sendiri aja. Kebanyakan Java memang. Iya, tapi di perusahaan lain ternyata yang waktu Lightout Family lu bukan LO. Bukan lu kan yang bikin. Tapi gue lu memang jadi suka LO. ngebantu. Jadi awalnya itu dulu gue pernah pacaran sama awalnya apa itu zamannya LO tuh. Dulu ada promotor namanya Sunfik, sebelum Java ada. Sunfik kalau nggak salah namanya. Dulu gue pernah kenal sama orang yang kerja di sana lah gitu. And I saw this is like, oh ini seru ya gitu. Ya itu gue cuma dateng buat suruh bantuin beli rokok. Ini itu gitu. Ya begitu bokap bikin Java itu memang cita-cita dari dulu. Ya gue masuk divisi itu. Gue gak mau masuk gue Christy Adrian punya kemampuan yang berbeda-beda gitu. Christy is so good di administrasinya. Dia teliti, dia banyak kerjain kontrak, apa gitu segala macam. Ya gue yang lapangannya, Adrian beda lagi gitu. Jadi begitu bokap bikin Java ya gue, oke, gue ambil divisi ini. Gue gak mau ngambil divisi yang gue gak paham gitu. Yang gue dengar juga lu pernah di Inggris melakukan ini juga. Gue di Inggris itu waktu itu gue menang Elite Model Look yang di sini. Gue dapat kesempatan. Dari model ya? Lu dari modelnya? Gue dapat kesempatan di sana untuk modeling dan segala macam. Terus gue balik. Gue kan orangnya suka challenge myself ya, gitu maksudnya. Terus gue pernah dapat tawaran yang Happy Salma, Happy lu mah kurang ajar. Happy itu namanya kerjaan. Jadi ada acara
butuh presenter di Budapest, Oh, oke. Hongaria, kata gue. Si itunya kagak berangkat, happy-nya. Gue berangkat sana sendirian. Lu Gue bawa acara di sana, terus gue dapat channel. Oh, nih di Inggris ada acara ini nih. Gue bawa gitu-gitu aja. Gue mah apa yang bisa gue coba-coba. Di Inggris pernah kerja juga jadinya? Pernah. Jadi LO itu? Enggak, host. Host apa? Acara musik. Ya karena dia Di TV? satu syutingan si Hongaria itu gitu loh. Kan menurut gue kalau di satu lingkungan yang gue suka nggak suka pun, tapi kalau itu bisa ngebuka, I don't know, just try it. Radio pernah juga? Radio pernah. Gue pernah jadi penyiar juga? Penyiar. Wow. Pernah jadi penyiar. Model, nyanyi, promotor, penulis buku, aktivis, main film. Yang kasihan manajer gue kan. Iya, lu. Yang kasihan manajer gue anjir. Manajernya satu dong. Dari Tapi semua tim manajemen. Tim manajemen. Tim manajemen. Manajemen gue udah sama gue udah 15 tahun. Nah, gue seneng tuh. Kenapa perempuan? Kadang-kadang perempuan kan cuman udahlah di rumah aja ngurus anak. Enggak. Nah, perempuan ini semua dicoba dan semua dikelotokin sama dia. Makanya sebenarnya rasanya laki nih. Enggak juga. Jangan salah perempuan, gini, ya, diam lu semua. Ini apa gue ya? Bukan prinsip apa ya? What I believe. Faith, bukan? Apa ya? Hal yang gue percaya lah. Hal yang gue percaya. Laki buat gue tetap kepala. Gue nggak boleh jadi kepala. Agama atau apa manapun tetap menuliskan itu kan. Iya. Memang, jadi laki-laki di atas. Oh ya. Gue ya. Wow. Gue sangat ketimuran. Sebelum lo nyengir sombong, dengerin kalimat kelanjutan gue. Iya, wow. Di bawah kepala ada apa? Leher. Gue ada leher. Bisa kepala lo berdiri kalau nggak ada leher? Leher yang akan menentukan kepala nengok kemana. Perempuan akan support. Oh iya, kalau sakit leher gak bisa nengok ya? Iya. Iya. Kita ada di bawah, yes, tapi kita leher. Ada apa di bawah kepala leher? Kita yang menunjang, kita yang nentuin, kita ngebantu tapi mereka nengok ke arah mana. Karena ada katanya cowok hebat itu di sebelahnya pasti ada cewek hebat. Ya. Iya. Gue percaya kok, maksudnya we can support each other kok, gitu. Banget, I believe in that so much. Nah itu, ini buat para wanita yang mungkin karirnya bagus apa segala macam, itu saya setuju tuh. Nanti cowok kamu itu adalah junjungan lah, ibaratnya junjungan lu, selain karena ada Allah, ada Nabi Muhammad, terus ada yang paling terdekat adalah suami. Itu betul. Ya, imam kita. Imam itu. Iya, pasti. Tapi ya jangan lu terus, wah kita di bawah ya, jangan langsung tersinggung. Pikirkan di bawah kepala tuh ada apa sih gitu. Bukan berarti itu fungsi kita nggak ada, enggak. Ih, kamu bagus banget sih. Oh ya tentu, gue ngapalin dulu tadi mau kemarin gue baca-baca dulu apa nih yang enak diomongin ya. Oh satu lagi, lu nulis, tadi kan lu bilang lu nulis buku ya? Ya. Nulis buku tentang apa tadi? Ngobrol sama binatang. Ya. Oke, buku apa aja sih yang pernah tulis? Buku LO gue pernah ngeluarin 2. LO itu. Oh iya. Ouch, itu yang masih dipakai sama LO sekarang untuk jadi pakem. LO sama LO Forever sama Ouch kalau nggak salah judulnya. LO yang nganter-nganterin gitu biasa itu? Iya. Oh iya, ada, lu bikin buku itu? Iya, karena gue punya sejuta pengalaman untuk iya, itu iya. bisa dipakai buat belajar. Emang nggak ada belum sekolahnya? kan? Gitu. Oh iya. Kedua, gue pernah ngeluarin 2 buku motivasi. Ya kurang lebih sama kayak tulisan-tulisan gue di Instagram yang mudah dibaca. Kita motivasi orang. Gue nextnya akan keluarin lagi buku judulnya Tentang dan Cerita. Itu juga standar motivasi tulisan-tulisan gue. Gue pernah ngeluarin buku judulnya Mama Sampai Jumpa di Balik Pelangi. Itu bukan buku motivasi ya? Berarti itu cerita? Itu tentang berbicara dengan hewan. Oh, oke. Nggak pernah buku lu? Boleh. Lu nggak pernah buku lu ada yang jadi film gitu, pernah nggak? Enggak, tapi gue pengen salah satu cerita yang ada di buku tentang hewan itu, yang membuat gue percaya untuk belajar itu pengen gue bikinin film. Gue kemarin ngobrol sama Jenar sih. Karena butuh orang gila untuk paham apa yang mau sampaikan gitu. Iya. Tapi aneh juga. Lu diajak dia ngobrol deh. Tapi beneran ini bener kita tuh bisa ngobrol sama hewan. Bisa. Karena gini. Kan cuma nabi apa gitu yang bisa ngobrol sama hewan. Kan gini.
Lo pernah nggak ada di posisi panas terik? Panas banget. Tiba-tiba aja lo pengen ngomong gini, masukin jemuran mau hujan. Betul. Padahal tuh lagi nggak musim hujan nggak apa, dan habis itu hujan. Betul. The universe always talk kok ke kita kok. Oke. Tinggal lo mau denger apa enggak. Lo pernah nggak tiba-tiba Bukannya kebiasaan itu ya? Enggak dong. Tapi memang lo harus netral, lo harus nggak boleh kusut isi kepala lo untuk iya. bisa denger gitu. Lo pernah nggak? Lo nggak pernah ketemu sama teman SD, tiba-tiba lo kepikiran sama dia dan dia emang ternyata lagi butuh lo, lagi sakit, di mana lo cari? Itu kayak mau disampaikan ke kita, tapi sebenarnya kurang lebih kayak begitu. Kayak ngomong batin gitu ya? Kalau orang ada yang ngomong gitu ya? Bisa jadi. Bisa Cuman, kayak gitulah. outputnya kadang-kadang bisa kayak dikasih lihat gambar, bisa kayak gimana ya? Medical hewan di sini kan belum sangat lengkap ya, kayak untuk beberapa MRI apa segala macam kan. Nah kadang-kadang kan kalaupun ada mahal sekali, jadi daripada membuang waktu, gue kadang kalau dokter udah bingung, gue akan coba ngomong sama dia, kamu tuh sakitnya sebenarnya sebelah mana sih yang bisa mama periksa. Tadi kayak nunjukin. Dokter-dokternya udah yang kayak klinik-klinik yang biasa gue datang udah hafal, mama mendingan tanya deh mana kayak. Baru kejadian kucing gue si Tuyul. Dokter masih mau ngasih obat, gue ngobrol sama dia bilang udah nggak usah mah, percuma buang-buang duit itu obat. Dia ngomong begitu? Iya, gue ngomong sama dokternya. Karena gue udah sering dan memang terjadi, dokter percaya. Ya udah 2 hari kemudian dia berangkat. Sama kucing doang, sama anjing bisa juga? Bisa. Buktinya gue bisa ngobrol sama lo. Padahal kan gue gorila ya. Bisa. Bisa ya? Serius ini? Wah gokil sih. Ini kayaknya jadi... Di YouTube lo cari deh, body linking. Bang, ini kayaknya jadi thumbnail deh. Sekarang ada kok praktisi-praktisi itu. Berarti bener ya, nggak nipu loh. Itu bener si Dog Whisperer itu tuh. Iya, itu praktisi-praktisi yang actually praktek itu ada kok sekarang. Oh iya. Emang ada. Ada. Ya itu lah pokoknya. Ya bukan magic, maksudnya bukan bukan ya. Gue percaya kok alam semesta. Kayak gitu-gitu gue percaya. Lu Zen living juga jangan-jangan. Gue mencoba, tapi paling enggak gue mengambil nilai-nilai positif yang gue belajar di situ. Gue jadi orang yang lebih tenang, untuk nggak lebih netral, yang gitu-gitu. Karena kan susah juga, kita kan nggak tahu kadang-kadang yang kita dengar benar apa enggak sih, apa itu maunya kita untuk kita dengar gitu. Itu suara kan. hati apa kita yang mau ya kan, gitu, kadang-kadang gitu. Cakep ya obrolan kita hari ini. Kayaknya udah tinggal tayangan 5 menit pertama tuh, kayak udah abis nih katanya gitu. Terakhir nih Mel, gue pengen tanya sama lu Mel. Terakhir udah 15 kali gue udah Ya kan, itu kan terakhir tadi. Sekarang kan belum. Oh iya betul. Mel, dari semua yang lu lakukan ini, apa yang masih gila itu gue pengen banget, gue belum nih, gue pengen banget. Apa sih Mel? Gak ada, gue cuma pengen berguna aja. Wah sedap. Gak ada, udah lewat itu gue tuh udah lewat gitu. Gue udah susah kalau udah itu, emang bener sih. Berarti dia sudah mendapat, lu udah berguna ya, lu akan mencari gimana caranya lu Karena berguna. gini loh, lu mati emang malaikat lu bakal nanya ntar YouTube lu subscribernya berapa. Kan enggak, orang kita kan dulu suka diajarin pas kecil ya. Nanti dosa kamu ditimbang sama ini, lo kata malaikat tinang-tinang pasar. Nimbang-nimbang gitu, kagak, udah berguna aja. Gue berguna aja. Gak gede gak kecil, berguna aja. Ada gunanya, omongan ini harus ada gunanya, apa harus ada gunanya gitu. Itu yang penting buat lu. Berarti lu nggak ada ambisi sama sekali, pokoknya gue pengen berguna aja. Enggak, tapi bukan berarti itu gue pengen kerjain ini. Ya tapi dong, kalau berguna kan harus ada action ya. Gue bikin album gak apa sih, tapi enggak yang gue harus dapat award ini, gue ini enggak. Bukan soal uang sih, lebih tepatnya gini. Misalnya ada satu movement apa yang lo bikin, atau satu goal apa yang misalnya lo bikin. Misalnya nih ada orang suka gue pengen gue mau merubah pemerintah supaya jadi baik, enggak ya? Karena nggak bisa ya. Makanya gue percaya waktu Nabi Nuh bikin kapal, makanya cuma binatang yang diajak kan tuh. Kan itu juga orangnya belum orang ada Indonesia manusia. nggak ada kayaknya. Udah ada ya? Manusia udah ada belum sih waktu itu? Ya udah, Nabi Nuh kan manusia. Bukan yang lain ya, siapa tahu cuma segitu-gitu. Ya udah ada dong. Udah ada. Itu juga orang Indonesia di belakang kayak nggak usah ikut lo sih. Gitu. Kalau gue ditanya apa sih tujuan lo dengan semua yang lo teriakin ini, mau soal hewan kah, soal wanita kah, soal apa? Sebenarnya tujuan gue cuma satu, Fer. Single standard. Single standard. Standar tunggal, bukan standar ganda. Dalam arti begini, anak pejabat, misalnya apa ya, nabrak orang mati, bebas. Oh nggak apa-apa.
Tapi besok gue nabrak orang mati juga boleh ya, bebas. Standar-standar tunggal seperti itu yang gue kejar. Sementara kan semua undang-undang, peraturan, apapun itu kan mau agama pun kitab, kan semua ditulis dalam kalimat tunggal. Tidak ada kecuali lo perempuan, kecuali lo kaya, kecuali lo apa, kan nggak ada. Nggak ada. Ya cuman itu sih yang gue kejar. Ya. Gitu. Standar tunggal, lo nyolong duit segitu, dapatnya hukuman 5 tahun. Kenapa yang nyolong kentang karena dia lapar kenanya 6 tahun? Standar mana yang dipakai, bukannya undang-undangnya 1. Gitu. Mudah-mudahan ya dapat kita yang seperti itu. Amin. Walaupun, tapi kita harus beli, pasti dapat. Amin. Ya nggak? Amin. Dah, itu terakhir. Thank you. Akhirnya. Akhirnya. Tapi thank you, gue udah kebaca semua. Jadi apa yang ada di kepala gue tadi, yang pertanyaan-pertanyaan dari dulu sampai sekarang akhirnya kejawab. Terus juga, oh ternyata lu melakukan ini. Banyak yang gue baru tahu. Banyak banget. Banyak gue yang baru tahu. Profesi belum masuk tuh. Gue juara dunia loh. Juara dunia apa? Marching, gue field commander. Jangan sedih. Ah serius? Banyak. Tapi itu waktu kecil? Kagak. Kecil dong. Udah jadi musisi gue. Iya, masih SMA gitu? Enggak. Oh iya? Iya. Apalagi prestasi lu? Banyak lah, pokoknya nggak penting. Tiba-tiba baru kemarin gara-gara gue nemu emang ini. Apalagi prestasi baru kemarin nemu itu soalnya tongkat apa? Tongkat lu mayoret itu kan? Field commander. Lu pernah gituan? Iya. Wah gila sih. Itu ambigu tuh, pertanyaan lo pernah gituan? Bukan maksudnya bukan gituan. Ambigu gila. Pernah main apa namanya gituan tuh, apa namanya tuh, gitu tongkatnya gitu. Itu oh gitu ya, pakai rok pendek begitu kan? Iya, untuk bisa dengerin. Gue ngikutin kejuaraan dunia. Iya, di mana? Yang terakhir di Belanda, Italia sama mana gitu kan, itu 5 tahun sekali, gue 2 kali ikut. Itu melatih telinga lo untuk dengar sekitar 130 instrumen tanpa ear monitor, tanpa speaker, tanpa ampli, tanpa floor monitor. Oh iya, oke. Di udara terbuka. Di lapangan yang mereka spread yang sampai orangnya kecil aja nggak bisa. Dan lo harus jaga ketukan. Ketukannya cuma di sini. Ketukannya hanya di tangan gue. Ya gue telat sedikit, ya mereka akan berantakan dong. Oh, lo harus tahu bunyi ini munculnya dari mana, bunyi itu munculnya dari mana. Itu bunyi dari bener, bunyi tung sampai bunyi kayak tapir sange juga ada. Gue udah nggak tahu alat musiknya apaan kata gue. Lu kata gue itu aneh banget alat musik. Tapi gini, kalau lu salah semua ikut. Ya iya dong. Iya kan? Jadi lu gak usah takut salah, orang mereka ikut. Iya. Soundchecknya lo kebayang gak berisiknya kayak apa? Iya. Ngalah-ngalahin Kahitna kalau soundcheck. Hey. Iya juga. Iya sih. Oh lu pernah gitu-gitu juga ya? Itu melatih kuping banget sih. Iya sih. Melatih kuping dan tempo. Anjir iya lagi. Lu semua lagi diain. Itu tiba-tiba aja ada yang itu yang jeburin gue Nina Tamam. Dari Om Tamam. Oke. Nina Tamam. Terus dia aja kayak Happy Salma. Dia aja kagak ikut juga. Itu tahun berapa lu ngomongin tahun berapa ini? Aduh beberapa tahun yang lalu kok. Oh baru? Masih dalam rangka 10 tahun. Iya maksudnya baru sekarang bukan zaman dulu. Masih dalam rangka 10 tahun ya masih. Aduh beneran deh. Terus Ninanya kagak ikut juga. Persis kayak Happy tadi. Aku sialan. Gimana kalau itu apa namanya? Oh ya gini satu lagi. Lu kan pernah ngeloin semua artis-artis luar, oke? Dengan ya lu tau lah, makanya lu bikin buku. Yang paling ngeselin sama? Oh itu satu negara udah tahu jawaban gue, Mariah Carey. Waktu datang ke sini, apa yang bikin lu ngeselin waktu itu? Menurut gue sebenarnya dia laki sih kayaknya. Gue nggak paham ya. Dia juga jangan lu laki-laki pasti. Mariah Carey itu dia first of all dia gede banget ya, tangannya segede paha gue, tinggi gede. Pertama kali ngomong gitu, hello, hai laki, kata gue. Situ lekong, ya kan? Dia tuh bentuk ridernya storytelling. Gini, bentuk ridernya gini. Oke, kamu masuk, anggaplah gini, kamu masuk ke ruang dressing room 1, kan di nama-namain tuh ya. Kalau kamu nengok ke kanan sekian derajat, maka harus ada meja ini dengan bunga ini dan tulisan ini. Yang pada jam segini harus dirubah. Nah, kalau kamu berdiri di situ dan kamu menengok ke kiri, kamu pokoknya gitu deh. Intinya gitu kan. Dan most of the things yang dia minta itu adalah bunga. Which is bunga mahal banget ya. Dan it's like American flowers mahal. Dan nentuin flowernya apa? Iya, detail. Vasnya kayak apa, potnya kayak apa, detail ya. Dan dia minta gue menghubungi fans clubnya dia yang di Indonesia.
untuk ya udah be everywhere she goes dan segala macam kan. Udah nih, gue ikutin. Sweet room-nya dia harus gue yang jaga, gak tidur tuh gue duduk di bangku depan gitu kan. Sampai dan jam berapa kan gue harus ganti bunganya apa gitu kan. Pokoknya pendek kata at one point gue dipanggil ke dalam, masuk kamarnya dia dan itu ada manajernya. Gue panggil, Melanie, kata gue apa lagi? Asal senyum kan bisa ya, apa lagi anjir gitu kan. Sampai senyum ya? Sampai senyum. Apa anjing? Apa lagi? Oke. Pendek kata, dia nanya gini. Gue lupa kalimat intinya, tapi intinya dia nanya gini. Kenapa ini bunga-bunga ini begini segala macam? Oke. Gue kebiasa itu bokap juga salah satunya. Tahu nggak ada signal apa-apa segala macam, semua email atau apapun lo print. Jadi gue kemana-mana tuh bawa. Ya in case ada apa-apa gue bisa bilang, lo dah ada di sini gitu kan. Oke. Lo tahu si Onyet itu kenapa? Alergi bunga kata gue. Lo ngapain? Minta bunga. Itu baru satu. Yang kedua, lo tahu? Si Onyet. Dia menuduh gue membocorkan schedule perjalanan dia. Ke orang-orang. Lo tahu dia berpatokan pada apa? Kok tiap gue kemana ada yang manggil-manggil gue? Lah kan lo nge-booking sendiri tuh fans lo. Kenapa on ya? Gue gedek banget. Gedek banget. Gimana sih? Hah? On ya? Iya kali. Ngambek. Itu kayak sih itu tuh suara doang ditinggiin. Oh gitu? Iya, gue kesel banget. Ih astaga. Ya Allah. Salah aja. Iya salah aja gue bawaannya. Terus gue seneng banget dia naik pesawat. Dia ke Indonesia itu dari acara MTV something di Singapura lah pokoknya gitu. Jadi kita tinggal pesawat itu ambil private dari Singapura ke Jakarta. Jadi dia naik pesawat itu masih pakai, lu tau kan kalau dia pakai baju tuh yang kayak lepet kan, yang benar-benar Hulk gitu kan, yang gitu. Oh tapi semuanya kayak digini jadi Hulk gitu kan, tinggal sobek gitu. Udah nih, dia turun tangga dengan hak pilotnya segala macam, dia jatuh di tangga. Gue seneng banget. Bukan di show ya, tapi bukan di show ya. Enggak itu tangga turun pesawat. Gue mana anak satu tim gitu, mampus. Lu kayak mampus. Mampus. Iya, kalau zaman sekarang aja kamera udah kemana-mana mau udah gue gedebak. Enggak sih, jatuh yang kayak gue ini gitu, truk gitu jatuh di tangga gitu kan, tangga private plane-nya kecil kan dia. Jatuh lah tuh sama gaun-gaun mamam tuh jatuh kata gue. Oh dia yang paling menyebalkan. Gue kesel, padahal gue sama band-band lain bisa tuh sama siapa tuh band. Ada band rock masih nyanyi sekarang, dia minta coklat M&M. Kan coklat M&M. Green Day. I forgot lah pokoknya. Kalau nggak Blink. Coklat M&M semangkok gede tapi maunya birunya doang. Yang gitu-gitu ada aja kan. Aneh-aneh ya ridersnya. Udah sampai pulang gue liat lagi masuk dressing room. Bahkan 2 kali. Gue gedek banget. Ngapain sih nyusahin hidup gue? Sisanya buat lu. Enggak aduh. Milihin itu loh. Nih aduh. Harus yang warna biru aja. Iya. Yang lain gak boleh ada. Gak mau dia. Geli. Yang mau birunya. Enteng banget tuh bacot gitu. Gue mau warna biru. Hey. Gue juga mau gitu ya. Tai. Boga banget gue. Saya pengen sukro yang warna biru. Aduh. Gak ada pak, putih semua. Ya udah. Gitu. Ya udah, oke. Nyusahin. Itu tuh kayak mereka tercipta buat nyusahin hidup gue gitu. Terutama Merayah. Jadi akhirnya lu cuma sekali dong manggil dia. Iya. Gak mau lagi. Enggak, kemarin kan dia sempat datang tuh Jazz Prambanan or something gitu. Temen gue ada ngajak, mau gak lo ikutan mereka, lo pernah pegang kagak. Mau bayar gue berapa juga, ogah gue begitu. Di tangga pesawat ke Serimpet mau naik Prambanan lagi, ogah gue. Suruh nyari kembang sama enggak. I want Melanie. Enggak. Please. Gue bilang lo ngomong di Jawa suruh dia ruatan gitu. Ruatan. Males gue lo artinya ruatan bahasa Inggrisnya apa anda gak tau gue. Meriah kali. Enggak. Oh itu ya pokoknya paling aneh tuh ya. Enak gue. Halu. Dari semua tuh ya. Dari semua yang lu pernah mereka masing-masing punya tingkat halunya sendiri. Tapi ini yang paling aneh. Cuman ini tuh enggak deh gue enggak mau gue. Dan itu di buku itu ada satu bab yang gue dedikasikan buat dia. Oh, lu bikin? Itu kalau kata psikolog gue kan salah satu healing adalah dengan menulis kan. Iya. Jadi gue keluarin lah. Oke, ya udah. Thank you ya, Mel. Sama-sama. Gue thank you lu udah keluarin. Oh iya, satu lagi gue kasih tahu tangannya dipatah, dia jatuh. Dua-duanya loh. Satu di pergelangan, satu lagi jarinya. Iya. Habis UFC. Tololan yang hakiki lah. UFC ya, habis UFC, habis tanding hari ini. Jatuh. Jadi gue lagi nggak nampol orang, kanan kiri lagi begitu soalnya. Pantes gue bilang, ini
Dia mau ngasih tahu suaranya bagus apa gimana sih? Voice note mulu. Lu tuh tahan lagi orang biasa digituin mahal suara gue. Dia voice note dulu apa sih? Gue jawabnya pakai Males itu. gue ngetik. Dia voice note lagi, gue giniin lagi. Oh ya udah. Oh taunya ke tangan lu lagi gini. Iya. Susah ngetiknya bang. Mel, thank you. Sama-sama. Thank you. Semoga bermanfaat. Amin. Pokoknya apapun yang tadi gue dengar yang menurut, apalagi yang soal lu mau membantu apapun sedikit berapapun yang lu bikin, kayaknya gue aja ngerasa, aduh iya bener juga ya, kenapa nggak kita berbuat. Banyak yang berpikir gini, aduh gue kalau berbuat segini kayak masa sih kecil. Ternyata lu tadi nyebut gitu bahwa Cuman ada dua hal sih. Lu bisa, lu nggak mau apa nggak bisa? iya betul. Itu aja. Jadi kalau memang kalian mau, ternyata Melanie tadi udah bilang, ternyata ada 5.000 perak bisa kita bikin dan orang bisa 3 hari makan. Wow. 5.000 perak 1 juta follower juga udah jadi berapa itu? Dan gue tahu ngerti kenapa dia bilang I'm powerful. Orang kalau cuma dengar sedikit kesannya kayak arogan. Ternyata bener juga ya. Sebegitunya apa yang dia bikin membuat hidup orang bisa berubah. Itu bener-bener luar biasa. Dan everybody powerful. Apalagi buat kalian yang followernya banyak, engagement tinggi, kayaknya kalau dipergunakan untuk itu luar biasa ya. Mel. Jangan taruh TTM saldo ATM mulu. Iya bener. Ya nyautin juga gitu, pemutih selangkangannya kakak. Peninggi badannya kakak. Oh iya, enggak, bukan follower begitu, ini follower benar. Iya. Oke. Terus sama di sini nanti, kan gue kasih Instagramnya Melanie, sama Instagramnya Rumah Harapannya Melanie ya. Ya. Di situ ada gue kasih juga. Silakan follow. Apapun yang lo mau tanya, silakan ke situ. Kalau misalnya nanti Melanie ada kasih gue misalnya curious bank account di sini untuk lo berdonasi, silakan gue kasih juga di sini. Ada di caption juga nanti gue kasih. Gak usah nunggu momentum kok, kita berbagi makan dan sembako itu 365 hari. Jadi so betul. Why not? Jadi ingat mumpung kita masih hidup. Betul. Bermanfaat sedikit. Betul. Iya kan? Mel, thank you. Sama-sama. Salam buat bokap, buat Kristi, buat Adrian semuanya. Dan kalau bikin acara apapun, lu kabarin gue. I will. Siapa tahu gue bisa membantu apapun. Amin. Siap. Sembuh tangannya ya. Iya nih. Thank you. Enak banget. Dan jadi vegan yang baik. Karena kalau dia vegan, gue cuma nyiapin. Murah ya gue. Murmur. Tapi dikasih tadi ada bonnya lo kelas plastik gue. Dikasih ada bon-bonnya. Ya kan namanya juga kan ini. Ya Allah, namanya juga kan gue. pesan. Ya kan. Buat kalian yang nonton. Kalian nonton sampai habis, berarti kalian punya cerita baru. Kalian beruntung dan kalian bisa renungkan semua yang kita obrolkan. Oke, thank you. Gue appreciate banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Lu ada video klip nggak? Yang baru? Yang baru ada, aku si bodoh. Tapi ada video klip ya? Ada. Video klip nanti gue tayangin di sini setiap 5 menit. Ada di caption gue. Ingat, kita musisi paling seneng kalau ditonton dan dikomen. Dulu kita harus beli kaset, beli CD kan. Sekarang nggak perlu. Aku lebih suka kalau diundang manggung. Aku lebih suka kalau diundang, dibayar gitu. Kalau itu kan urusan manajer. Oh iya benar juga. Ya, oke. Jadi di sini nanti lu gratis, nggak usah keluarin duit buat apa. Lu cuma nonton mau komen. Kayaknya gue senang gitu. Ya kan? Nah ini juga sama. Dia juga musisi. Jadi silahkan komen, silahkan lihat, appreciate. Biar dia terus-terusan bikin lagu terus. Oke, jangan lupa notifikasi ini nyalakan dan sebarkan kebaikan. Bye-bye.